Hmm. Ya, kita mulai aja. Terima kasih kehadirannya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, pagi menjelang siang, saya akan mendiskusikan tentang misalnya bagaimana cara kita menciptakan suatu political campaign. Dalam hal ini political campaign itu bukan hanya sekedar pemilu, bukan hanya sekedar upaya untuk menyukseskan kandidat di dalam suatu election, itu kan di dalam suatu pemilu, baik di tingkat lokal, gubernur maupun di nasional, tetapi bagaimana juga kita bisa mengembangkan wawasan, mengembangkan suatu keahlian yang luas bagaimana sebenarnya political campaign itu adalah bagaimana kita juga bisa bukan hanya mengkritisi tetapi kita bisa membuat suatu semacam solusi bukan hanya dengan bersifat yang politis semata tetapi dari hal-hal yang bersifat praktis ataupun berasal dari keseharian yang kita ada yang kita lakukan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang digital mythology dan digital political theology adalah merupakan dua konsep di dalam komunikasi politik yang sebenarnya ini sangat cukup populer dan banyak juga diterapkan oleh para pakar politik ataupun analis kebijakan, analisis analisis strategi politik atau analisis kebijakan politik dalam membuat semacam policy brief atau berbagai macam kebijakan. Kenapa itu mitos ataupun yang kita digital mitologi itu menjadi suatu hal yang sangat signifikan di dalam kehidupan kita karena hidup manusia itu tidak lepas dari namanya mitos ya kan seperti cerita dongeng Disney itu kan cerita dongeng Disney Pixar ataupun cerita-cerita film animasi ataupun cerita film novel dan lain sebagainya itu juga berangkat ataupun memiliki fondasi ataupun keterkaitan dengan mitos karena hidup manusia itu kan berawal itu kan dari mitos ya. Jadi dan seringkali juga mengaitkan sesuatu itu dengan mitos. Mitos itu bukan hanya dengan berkaitan dengan tahayul, berkaitan dengan apa dunia lain dan lain sebagainya karena mitos itu adalah pada dasarnya itu akarnya itu adalah imajinasi. Ketika seseorang mampu bisa berimajinasi ataupun orang tersebut itu memiliki upaya menciptakan imajinasi, maka itu dia bisa dikategorikan sukses, mampu mempengaruhi orang lain. Terutama di dalam politik itu mitos itu dikaitkan dengan upaya untuk supaya apa ya, dikaitkan untuk menciptakan konstruksi image, untuk mengkonstruksi suatu citra dari seorang pemimpin, citra dari partai politik, citra dari suatu kebijakan. Teman-teman kan sudah menganalisnya pada UTS yang kemarin, misalnya isu MBG, kemudian isu kebijakan kebijakan pemerintah, isu fenomena dan lain sebagainya. Dan umumnya itu rata-rata ujungnya itu kan dikaitkan dengan image. Ketika seseorang gitu kan ya, seseorang pemimpin dia bisa mempengaruhi publik, biasanya itu dia akan membangun mitos-mitos tertentu. Misalnya kalau di dalam sejarah kita tahu Soekarno. Soekarno itu kan dikenal sebagai pemimpin yang sangat nasionalis, sangat berpendidikan, ya kan? Retorikanya sangat bagus. Tetapi di ujung-ujungnya, di ujung karirnya dia juga membangun mitos bahwa dia adalah seorang raja Jawa, gitu kan? Seorang raja Jawa. Demikian juga akhirnya politik-politik di Indonesia itu berkiblat seperti itu. Jadi dia akan membangun mitos. Mitos itu bukan hanya di kalangan politik semacam, brand aja juga bisa memiliki mitos-mitos tertentu. Ketika seorang pelari, dia mungkin akan cenderung menggunakan misalnya sepatunya Adidas, sepatunya Nike, tetapi dia tidak menggunakan sepatu-sepatu yang di brand di kelas 2 seperti di Reebok ataupun di lain sebagainya. Jadi upaya membangun mitos itu pun dilakukan dalam upaya konstruksi branding tersebut. Kemudian di mitos itu kalau yang di penelitiannya Mila itu di tahun 2018 itu mengungkapkan mitos itu dibangun dengan internal mythologization dan eksternal ya kan. Dalam internal itu dia berarti membangun dari timnya dia, membangun dari dirinya dia. Kalau sekarang itu membangun dari kontennya dia. Dia itu pemimpin yang merakyat, dia itu produk yang bisa dibeli oleh masyarakat umum, ataupun misalnya dia adalah layanan yang bisa menjangkau semua kalangan gitu kan seperti itu. Kalau misalnya sekarang itu kan lagi rame di thread ya yang saya baca beberapa hari lalu di mana tren adanya
banyak masyarakat itu merindukan konser yang murah atau harga tiketnya affordable. Itu kan biasanya tiket-tiket yang apa ya, di apa bukan tiket apa konser yang digelar oleh Java Musikindo ya, apa Melanie Subono dan Andri Subono itu biasanya tiketnya itu harganya masih ya affordable ya, nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal. Berbeda dengan tiket yang sekarang, tiket K-pop atau penyanyi-penyanyi sekarang yang cenderungnya konser baru, apa konser-konser baru atau penyanyi baru dengan istilahnya PH baru itu kan harga tiketnya sangat mahal karena kan itu kan berkaitan bagaimana upaya untuk membangun timnya. Kemudian ada eksternal mitologi. Eksternal mitologi itu dia berusaha membangun afiliasi dengan kelompok-kelompok tertentu. Kalau di dalam politik dia berusaha mendekati masyarakat, kelompok-kelompok tertentu, kelompok agama. Kemudian kalau di dalam branding, di dalam dalam suatu produk itu biasanya membangun afiliasinya itu kan membangun afiliasinya itu dengan endorsement, dengan apa selebgram, dengan banyak influencer. Selanjutnya itu kalau biasanya itu ketika kita membangun mitos itu ada namanya hero dan shadow. Apakah dia menjadi seorang pahlawan, apakah dia hanya menjadi bayang-bayang semata atau pengecut semata istilahnya disebut. Kalau yang dalam ini beberapa dalam jurnal yang pernah saya baca itu seperti ungkapan oleh Miller Adriano dan Roy J. Ray itu bahwa the proven hero monomyth playing in essentially identify roles channel through social network hashtag slogan related to myth a shadow in the dark animals. Jadi mereka itu tampil ke depan ya, tampil memang menjadi pribadi yang untuk disegani, pribadi yang tidak bersembunyi di belakang layar. Kenapa misalnya pas waktu tugas UTS saya lebih menyarankan itu teman-teman untuk menampilkan presentasi diri, percaya diri untuk tampil di depan media karena kita adalah orang yang memang belajar ataupun orang yang bekerja nantinya di itu di bidang komunikasi sehingga harus berani tampil walaupun nanti teman-teman juga bisa memilih ketika memang tidak cocok gitu kan berada di depan layar boleh bekerja di belakang layar karena kan tidak semua orang itu bisa trennya itu ada di depan layar. Tetapi seperti sekarang itu misalnya banyak produser, banyak apa namanya, banyak jurnalis, banyak movie maker, banyak sutradara itu juga sudah tampil ke depan untuk mempromosikannya filmnya secara langsung, bukan hanya bermain di belakang layar. Karena bagaimanapun animes itu kan atau yang disebut dengan hybrid identity itu kerap dianggap tanda kutip itu hanya menjadi shadow doang, dia hanya menjadi bayangan, dia hanya menjadi pihak-pihak yang ya buzzer aja hanya menjadi orang-orang yang selalu berdengung tanpa tanpa publik mengetahui siapa dia. Kemudian kalau mitos di dalam dunia digital itu umumnya itu juga upaya untuk membangun ekspresif kolektivitis. Ini diungkapkan oleh Nick Cowdery. Nick Cowdery itu salah satu pakar komunikasi yang umumnya itu dia melakukan penelitian itu berkaitan dengan mediatisasi. Jadi media sosial, media massa itu adalah sebagai proses ataupun sebuah bagian dalam mediatisasi seseorang untuk tampil ke publik. Jadi dengan upaya membangun mitos, dia mengekspresif collectivity. Kenapa di situ ada express collectivity? Karena kolektivitas ataupun kebersamaan itu tidak bisa dilaksanakan itu secara individual, tetapi itu harus dilaksanakan oleh kolektif karena yang namanya autentik di dunia digital sekarang kan sangat minim dan sangat terbatas. Kemudian nantinya itu bisa dari express collectivity itu akan menciptakan economic value, akan menciptakan nilai tambahan. Jadi orang itu punya personal brand, dia memiliki dia memiliki kok apa? Memiliki konten apa IG yang banyak, dia memiliki konten TikTok yang kreatif dan lain sebagainya. Nantinya itu bisa bisa menjadi endorsement, bisa 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 menjadi portofolio ketika teman-teman nantinya misalnya melamar menjadi PR, ketika teman-teman bisa mengembangkan diri menjadi konten kreator ataupun lain sebagainya. Ini contoh contoh yang akan saya kaji misalnya ketika kita akan membahas tentang bagaimana tren fast fashion, ya kan? Tren-tren fast fashion itu begitu mendominasi dan sekarang itu adalah trennya lagi itu berkaitan dengan bagaimana orang itu sekarang memandang bahwa bahwa sustainability gitu kan ya ataupun produk-produk yang mengutamakan ya kan mengutamakan sustainability ataupun mengutamakan
mengutamakan mengutamakan kecintaan kepada lingkungan ataupun produk yang ramah lingkungan itu menjadi suatu hal yang populer gitu kan. Ini adalah mitos durability gitu kan. Bagaimana how fast fashion is rebranding as high quality. Jadi bagaimana kualitas itu juga bisa menciptakan mitos, itu kan menciptakan mitos. Misalnya saya ingin membuat semacam rancangan simulasi kampanye politik berkaitan dengan tren bagaimana agar kita itu menghemat belanja ataupun bijak belanja. Misalnya simulasi kampanyenya itu judulnya itu adalah misalnya bijak belanja. Isu politiknya itu apa? Isu politiknya itu agar menyadarkan masyarakat itu mengurangi budaya konsumtif ya kan. Temanya yang pertama temanya adalah fast fashion gitu kan. Isunya itu adalah misalnya mengurangi mengurangi apa bukan apa ya mengurangi atau mengampanyekan kepada publik bahwa fast fashion atau berlanja dengan tidak bijak terlalu sering atau menumpuk pakaian itu merupakan hal yang merusak lingkungan misalnya kan seperti itu. Teori apa yang akan digunakan? Misalnya saya akan mengungkapkan teori tentang mitos. Marilah kita sebagai apa istilahnya Gen Z itu kan menjadi pemuda yang tidak membangun mitos hanya berdasarkan fashion, tetapi kita membangun mitos itu berdasarkan hal-hal yang bersifat keterampilan ataupun keahlian, gitu kan? Misalnya targetnya itu adalah Gen Z, kanal komunikasinya misalnya saya menggunakan TikTok, kemudian mekanisme strateginya itu saya membuat konten, misalnya membuat konten seperti misalnya saya membuat foto, saya membuat video, saya membuat infografis, membuat meme, kemudian saya membuat carousel, kemudian nanti saya juga mempresentasikan itu apa itu sebenarnya jejak apa bijak sorry bijak berbelanja itu seperti apa. Dengan demikian nantinya itu akan ada measurement seperti apa akan followernya akan lebih banyak atau lebih sedikit, bagaimana campaign itu akan efektif dan lain sebagainya. Ini teman-teman sudah pernah kan ya belajar tentang public relation di apa public relation campaign ataupun taktik media apapun taktik PR, sehingga ini menjadi suatu hal yang sebenarnya hal yang mudah karena kan ini akan membangun upaya portofolio teman-teman dalam membuat suatu gerakan yang bersifat personal, artinya dimulai dari diri sendiri bukan kelompok. Kemudian selain misalnya digital metodologi, teman-teman juga misalnya bisa mengembangkan adalah salah satu teori yang cukup populer namanya political theology. Political theology itu ketika umumnya itu ketika kita menjual suatu produk itu kan dikaitkan dengan agama, dikaitkan dengan spiritual, dikaitkan dengan spiritual, walaupun itu bisa saja produknya spiritual, bisa saja produknya tidak berkaitan spiritual, ya kan? Political theology ini umumnya itu menekankan sovereign and person in a symbol, jadi menekan kedaulatan atau kemartabatan seseorang itu dalam simbol-simbol tertentu. Misalnya ketika saya sering memakai kopiah, ketika kuliah, ketika saya memakai baju koko kan itu menjadi supaya orang membangun saya itu sebagai political theology-nya gitu kan, political theology, dan upaya untuk membangun tujuan utamanya adalah representasi ya kan. Representasi saya apa? Representasi saya pakai kopiah hitam, oh dia adalah dari identitas A, dia memakai kopiah putih, kemudian oh dia dari identitas B dan lain sebagainya. Kemudian sekarang juga menjadi tren bagaimana adanya digital religion. Agama bukan hanya ada di masjid, ada di gereja, ada di vihara, tetapi agama itu muncul ada juga di ranah online, ya kan? Ketika banyak integrasi antara orang yang mengikatkan dirinya dengan agama tertentu, serap berbicara halal haram, bukan ceramah ya, tetapi segala sesuatunya itu dikaitkan dengan agama. Karena memang ada ajaran agama, terutama mungkin ajaran Islam, bahwa Islam itu merupakan agama yang istilahnya rahmatan alamin, rahmatan lil alamin. Jadi semua elemen dalam kehidupan itu diatur di dalam agama. Jadi itu memang tidak salah juga karena memang ada agama yang memang seperti itu dan itu menjadi semacam bentuk dari upaya untuk mewujudkan identitas kesalehan digital. Kemudian ini ada satu penelitian yang cukup populer itu apa penelitiannya Ismail Fajri Alatas. Dia adalah satu orang Indonesia yang pernah menjadi peneliti dan dosen di New York University ya kalau kalau tidak salah. Dia meneliti tentang karamah dan berkah. Kita ketahui ya ketika seperti biasanya itu kalangan-kalangan habib atau kalangan ulama atau kiai itu kerap itu kan mereka itu kan diasosiasikan memiliki karomah tertentu. Karomah itu kan adalah semacam apa ya sisi spiritual yang bisa menunjukkan bahwa dia itu lain daripada yang lain. Misalnya doanya makbul, dia mampu apa ya
mampu mampu doanya makbul, misalnya dia mampu memberikan arahan kepada jamaahnya dengan tepat, kemudian dia melakukan suatu hal-hal yang kadang-kadang di luar nalar. Itu salah satu yang populer. Itu pernah ada seorang ulama dari Kudus itu ketika mobilnya itu mogok, ya kan, mobilnya mogok, tidak ada, mobilnya mogok di tol dan tidak ada bensin, ya kan. Setelah itu bingung, akhirnya dia meminta salah satu supirnya itu apa namanya, memasukkan botol air minum kemasan itu ke tangki. Orangnya awalnya supirnya tidak terlalu percaya, tapi setelah itu dipaksa akhirnya botol air kemasan itu dimasukkan, ternyata mobil itu menyala. Itu kan, itu bentuk-bentuk istilahnya karoma. Dan itu banyak cerita-cerita lain ya, cerita-cerita misalnya karoma Gus Dur, karoma Kiai A, dan lain sebagainya. Karena saya orang yang terbiasa hidup dengan dunia itu, saya paham gitu kan. Dan itu kan dianggap sebagai suatu nilai digital, apa, sesuatu apa, teologi untuk membujuk publik itu agar istilahnya yakin dan percaya dengan ulama tersebut. Kemudian selain karena karomah tersebut hingga orangnya itu dianggap mampu membawa berkah gitu kan. Dia menjadi saints, atau bahasa Indonesianya, bahasa orang Islam itu disebut wali. Kalau di Kristen ataupun Katolik disebut dengan santo kan. Dia adalah orang-orang suci. Dan itu pun diinikan ya, apa istilahnya, ditrenkan ketika banyak ulama ataupun banyak ustadz yang akhirnya ikut-ikutan jualan. Di ujung-ujungnya bagaimana dia memanfaatkan karamah dalam hari ini adalah popularitasnya, bisa menjadi berkah, istilahnya bisa menjadi ajang jualan yang bisa menguntungkan bagi dia. Ini contohnya itu ketika misalnya, ini contoh di Shopee ya, bagaimana konsumen itu ada aja yang beli misalnya air minum, kata air minum doa, air minum bacaan-bacaan ini, air minum bacaan ini, dan itu kan menjadi suatu hal yang biasa ketika di teman-teman Nahdlatul Ulama itu istilahnya ada air doa dari ulama ini dijual, air doa dan lain sebagainya. Saya juga pernah apa namanya, semacam apa ya bukan terjebak, tapi saya mencoba ketika ada semacam terapi alternatif, ya kan, dia terapi alternatif namanya Kang S lah ya. Kang S cukup populer di Bandung, dia juga membuka praktek di Jakarta. Setiap hari Sabtu ada di kafe, saya datang itu kan sama keluarga itu untuk istilahnya pengobatan alternatif. Ternyata yang dijual di sana itu minuman, jadi kita membayar kurang lebih 300.000 dan kita dikasih satu dus air minum, dan itunya istilahnya air minum yang doa. Dan itu kan menjadi upaya itu ya, upaya apa namanya, upaya upaya jualan dalam kutip tanda dengan jualan agama. Tetapi setelah sekali dan sekali doang, ternyata tidak ada perubahan. Saya anggap, wah, ini merupakan bentuk yang apa, dia bukan penipuan tetapi merupakan upaya yang Islam hanya menjual agama saja untuk kepentingan yang bersifat spiritual. Kemudian kalau di Padang itu kita tahu ada doa ibu, ya kan, ada bagaimana ibu itu menjadi kekuatan yang sangat spiritual, bukan hanya karena masyarakat Padang itu matrilineal, bukan, tetapi bagaimana ibu itu menjadi simbol kekuatan, itu simbol spiritual untuk bisa menarik perhatian masyarakat untuk bisa membeli makanan di restoran tersebut. Kemudian kita memasuki untuk tugasnya, jadi teman seperti yang di awal tersebut, teman-teman itu bisa membuat simulasi kampanye, simulasi campaign politik. Jadi sesuatunya itu nanti dikaitkan dengan politik. Misalnya tadi fast fashion, itu nanti ujung-ujungnya tadi saya sorry menambahkan, misalnya di ujungnya di fast fashion itu misalnya saya merekomendasikan agar dimasukkannya itu kan dimasukkannya isu sustainabilitas ataupun konsumsi berkelanjutan di dalam undang-undang perubahan undang-undang undang-undang perubahan perlindungan konsumen nasional. Selain itu diperlukan juga adanya dorongan, adanya literasi digital oleh pihak pemerintah atau kampus ataupun kaum intelektual untuk bisa melakukan literasi digital kepada masyarakat agar tidak terjebak dengan konsumsi pakaian yang berlebihan, tetapi agar lebih bijak. Jadi bisa dikaitkan dengan solusi kepada pemerintah, solusi saran kepada masyarakat dan lain sebagainya, karena politik itu kan sifatnya bersifat solutif. Jadi teman-teman nanti mengerjakannya baik dalam paper ataupun prakteknya. Jadi prakteknya itu boleh menggunakan akun TikTok yang dibuat baru yang berkaitan dengan campaign tersebut, atau bisa menggunakan akun Instagram pribadi ataupun YouTube Short ataupun lain sebagainya. Jadi nanti di papernya itu bisa satu ataupun dua halaman, nggak usah perlu panjang-panjang. Jadi satu item itu
satu atau dua kalimat. Jadi temanya apa, isunya apa, teorinya apa, targetnya apa, kanal komunikasi yang digunakan apa, mekanisme strateginya seperti apa, kemudian ada feedback apa measurement-nya, bagaimana kita mengetahui apakah campaign ini sukses atau tidak. Selanjutnya nanti apa? Jadi dalam prakteknya itu kita bisa membuat video pendek, bisa video pendek. Misalnya video pendeknya nggak usah panjang-panjang sampai 10 menit, enggak, 60 detik atau 30 detik tentang tren belanja. Boleh menggunakan AI, tapi tolong suaranya itu lebih baik suara sendiri kalau pas waktu apa namanya, pas waktu dubbing gitu kan. Boleh menggunakan AI itu dikombinasikan dengan presentasi wajah atau dikombinasi lain sebagainya itu. Jadi itu tidak menjadi dominan karena kan ini bukan mata kuliah prom ya, bikin prom. Kalau bikin prom saya kira anak SD aja sekarang, anak saya aja bisa bikin prom video sampai 5 detik, 10 detik, apa 50 detik sampai 15 detik aja sudah bisa. Jadi kan kita tidak belajar seperti itu. Kemudian ada video pendek di mana yang teman-teman bisa berkreasi, kemudian ada fotonya misalnya ada tas belanjaan atau foto di mall dan lain sebagainya, tetapi jangan apa ya, perlu hati-hati karena ini berkaitan dengan copyright dan berkaitan dengan privasi. Kemudian teman-teman bisa membuat infografis, grafis, meme, carousel, video pendek, presentasi itu sebagai upaya untuk mempresentasikan dirinya. Jadi teman-teman nanti ini apa videonya ataupun proyeknya lebih bersifat 75%, papernya itu hanya semacam pendukung saja. Saya kira itu aja. Mungkin ada pertanyaan. Silakan ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Teman-teman juga bisa bertanya di WA grup. Gimana? Ya, karena tidak ada pertanyaan, saya tutup aja. Terima kasih banyak. Nanti UASnya, deadline-nya itu pas waktu tepat UAS, nanti minggu depan atau beberapa minggu lagi akan saya buatkan fitur untuk pengumpulan tugasnya, yaitu yang bersifat praktek dan yang bersifat paper di apa di MyBase. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.